Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak, Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrad menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, caps stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB1 Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP,
1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogirem. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrad menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat 2 markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun 2 komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, 2 serdadu yakni Lison Murip alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murip alias Alerit Murip di Kampung Gunalu. Lison Murip merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pajah. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh
pengaruh dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB 1, Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UNU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas.
Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UBI 1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni.
Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB1 Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik.
Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murip alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murip alias Alerit Murip di Kampung Gunalu. Lison Murip merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, caps stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Operasi Senyap Elit. Gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM
OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lisem Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB 1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UNU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit
Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan 2 markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, 2 serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB1 Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan,
Seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomey menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogiru. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrad menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, caps stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomey Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomey menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan.
Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murip alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murip alias Alerit Murip di Kampung Gunalu. Lison Murip merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka.
Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2020 menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB 1, Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas.
Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UBI 1, Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang OMSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak, Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni.
Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, caps stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB1 Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik.
Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrat Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murip alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murip alias Alerit Murip di Kampung Gunalu. Lison Murip merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, caps stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Christomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Christomei menegaskan, meminta anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh, dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Operasi Senyap Elit. Gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu Distrik Onerik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UB 1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrat menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazin, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan, meminta anggota OPM
OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera. Pernyataan mengejutkan datang dari Sebi Sambom, juru bicara yang selama ini dikenal sebagai salah satu suara keras dalam tubuh organisasi Papua Merdeka. Sebi dalam pernyataannya yang terekam pada Senin 28 Juli 2025, secara terang-terangan mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Papua tidak akan pernah berhasil jika egoisme dan perebutan kekuasaan di antara para pimpinan OPM terus berlangsung. Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap klaim soliditas dan arah perjuangan kelompok separatis Papua. Pasalnya OPM kerap menampilkan diri sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua. Namun pengakuan dari dalam tubuh mereka sendiri justru membuka borok lama, yakni perpecahan internal, perebutan pengaruh dan minimnya visi bersama. Pernyataan Sebi pun langsung memicu reaksi dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Markus Wenda, tokoh adat asal Wamena, menyebut bahwa pengakuan tersebut adalah konfirmasi nyata bahwa OPM tidak pernah memiliki fondasi perjuangan yang kokoh. Menurutnya, rakyat Papua sudah terlalu lama menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang sejatinya lahir bukan karena perjuangan ideologis yang murni, melainkan karena konflik internal elit separatis yang haus legitimasi dan kekuasaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Operasi Senyap Elit, gabungan TNI menghancurkan dua markas OPM Puncak di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Kampung Gunalu, Distrik Onerik, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar, Alas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk di PO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung UBI 1, Kuala Kencana, Mimika pada 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyan Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam parang, panah, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, cap stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana ilegal dan hasil merampas. Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang ONSP, sebab diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UNU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan, seluruh tindakan prajurit dalam operasi ini dilakukan profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di luar aspek penindakan, Kristomei menegaskan konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogirem. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera, ujarnya. Petembak Jitu Kopassus Kostrad Gempur Jantung Pertahanan OPM Puncak, Sebi dan Panglima KKB kabur. Elit petembak Jitu Kopassus dan tim gabungan pasukan perang TNI dari Kostrad menggempur jantung pertahanan OPM di kawasan Puncak. Diketahui, Puncak Papua Tengah merupakan basis pertahanan OPM karena bercokol pimpinan tertinggi OPM Goliat Tabuni. Namun sayang, saat dua markas pertahanan OPM dihancurkan, Goliat Tabuni dan Sebi diduga sudah menyingkir ke perbatasan Papua Nugiri dan Indonesia. Keduanya bersama sejumlah pasukan berhasil kabur. Namun dua komandan Bayalion OPM tewas dalam penyerbuan dan baku tembak tersebut. Dalam operasi ini, pasukan hantu TNI menembak mati seorang komandan batalion OPM, dua serdadu yakni Lison Murib alias Limar Elas di Kampung Kunga dan Alena Murib alias Alerit
Murib di Kampung Gunalu. Lison Murib merupakan buronan. Namanya masuk DPO Polri sejak April tahun 2020 karena terlibat penembakan warga sipil di area parkir gedung OB1 Kuala Kencana, Mimika, pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Lalu tahun 2021, ia kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. Barang bukti diamankan dari Kampung Kunga yakni uang jutaan rupiah, senjata tajam, 5 unit HP, 1 unit HT, 1 unit teropong, munisi kaliber 5,56 mm dan dokumen jaringan separatis. Dari Gunalu, ditemukan uang tunai puluhan juta, 4 magazen, munisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera bintang kejora, caps stempel TPNPB, dokumen permintaan dana dan perlengkapan komunikasi dan logistik. Diduga itu merupakan dana